إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا عليك ويهديك صراطا فإنما لك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا في ترتيب ترتيب هذه الأقوال خلق نوحا وأدما وعددا وعربا ولما وجلدا وشهرا بذنب في كل ليلة يا سماء الدنيا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا كأنه البدر في تمامه السلام عليك صلوات الله يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك أشرق المجد
واجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت ببين توبة ذنوبه وسددت برداء المغفرة. Bapak penasehat, guru kita Buya Muhammad Salim Israfil MSI dan juga para asatidz Ustaz Muksin, Ustaz Oni, Ustaz Haji Sofirun Sofir STHI dan juga para satuan, para aparatur pemerintah, mahasiswa LKM, Ustaz Al-Barakah, Ketua Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana alhamdulillah pada sebelumnya berhadiahan dan juga dilakukan Datuk Kisah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Para assalamualaikum, para bujaj, para jamaah, aparatur pemerintahan, jamaah bersuci yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati alhamdulillah guru kita, ketua subuh keliling, penasehat alhamdulillah hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Lurah mungkin berhalangan, ketua RPM beserta jajarannya, para kiai-kiai, guru-guru kita semuanya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, sehingga bisa membimbing kita semua. Allahumma. Saya nggak panjang lebar, alhamdulillah karena ditodong, akhirnya saya berdiri di sini. Tidak lain, alhamdulillah saya kesini itu yang pertama mungkin belum ada yang kenal dengan saya. Nama saya singkat yaitu nama Samingun ya, Samingun. Namanya juga diambil dari Quran, itu katanya Samingun. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, saya baru 2 bulan, alhamdulillah bergabung di Kelurahan Cikimul. Ya, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat masing kami. Saya sebagai Babinsa, sebagai bidang saya yaitu keamanan ya, statusnya keamanan.
Sebenarnya saya hadir di sini yang pertama yaitu silaturahmi ya Bapak Ibu semuanya. Pertama silaturahmi supaya kenal ya, supaya dekat sama para kiai. Namanya kiai ulama adalah warasatul anbiya. Saya ikut kiai, ikut ulama ini, mohon izin. Jadi alhamdulillah tadi pun saya kira saya sudah berapa kali ikut subuh keliling, semuanya pakai kunut semuanya ya, alhamdulillah kunut semuanya. Ini mengurangi dari beban babinsa. Kenapa? Yang sudah saya mutar-mutar di Jabodetabek, kalau sudah musim puasa DKM itu selalu menghubungi saya, Pak Babinsa, besok jangan lupa ya, seminggu sebelumnya kita ada rapat mau sholat Ramadan. Apa yang dibahas? Yaitu tadi Pak, ada yang 11, ada yang 23, imamnya pakai yang mana. Alhamdulillah saya lihat di semuanya tadi kunut amin semua kan. Alhamdulillahirabbil alamin, itu mengurangi dari bidang saya sebagai keamanan ya. Yang selanjutnya saya menghimbau ini di Kelurahan Cikibul, nggak siang nggak malam, tapi sekarang kebanyakan malam itu rumah dibobol ya Bapak Ibu semuanya. Caranya bagaimana? Mohon maaf, ini ketua RW, ketua RT ya, menghimbau waspada di lingkungan ya, waspada di lingkungan. Sebagai warga lihat kanan kirinya Pak Ibu ya, lihat kanan kirinya. Mungkin warga-warga baru, mohon maaf sekali lagi, pengontrak baru waspadai ya. Ini yang kontrak berapa orang, laki-laki semua atau sudah sampaikan dengan ketua RT, ketua RW, supaya waspada warga-warga baru di sini penanganannya ya. Nggak tahu-tahunya dari keluarga kita golok. Karena ini apa? Wah, ini kontrakannya Pak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sallallahu liyal wasilah fa innahu lam yas'alha 'abdun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para guru bil khusus yang saya hormati guru kita Abuya Kiai Haji Asmat Mansur MA, Abuya Kiai Haji Muhammad Daud Salim SIP MSI, yang saya hormati guru kita Al Ustaz Onin Ardiansah, yang saya hormati guru kita Al Ustaz Abdul Syafian, yang saya hormati guru kita Al Ustaz Muhsin, Al Ustaz Bapak Haji Kasmin, Al Ustaz Alimuddin, dan para asatid yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati para masyayikh, para orang tua, bil khusus yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Ali Solihin, dan para masyayikh yang lain yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati aparatur pemerintah Kelurahan Cikiwul, Ketua RW 01 dan Ketua RT-nya, bil khusus yang saya hormati Bapak Babinsa Kelurahan Cikiwul, Bapak Saminun. Terkhusus yang saya hormati DKM
Musola Al Barkah, Bapak Ustadz Abdul Hakim, Bapak Ustadz Amil Sobir, dan segala pengurus Musola Al Barkah yang saya hormati pula para DKM Musola dan Masjid sekelurahan Cikiwul yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kesemuanya yang kumpul di sini selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, bi qudratillah wa iradatillah wa bi ni'matillah kita bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan taklim pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah bersuci rahimakumullah, jamaah yang di dalam, yang di luar maupun yang di jalan. Alhamdulillah wa syukurillah, semuanya kompak hadir penuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini merupakan kebanggaan warga Cikiwul. Kita senantiasa selalu eksis dimanapun, di masjid maupun di musola, dalam rangka bersuci tidak kurang dari 200 orang ataupun sampai 300 orang. Alhamdulillah. Ini untuk meningkatkan syiar Islam kita, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di dalam ibadah ada yang disebut ibadah mahdhah, ada yang disebut ibadah ghair mahdhah. Atau juga ada ulama yang mengatakan ibadah itu ada ibadah badaniyah mahdhah, ada ibadah maliyah mahdhah, ada ibadah maliyah wa badaniyah. Ibadah mahdhah atau ibadah badaniyah mahdhah adalah ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikerjakan oleh seluruh anggota badan kita, tidak memakai pelantaraan lain ataupun tidak diwakilkan dengan orang lain. Ibadah mahdhah atau ibadah badaniyah mahdhah, ibadah yang dikerjakan oleh badan kita, tidak ada pelantaraan oleh yang lain atau tidak diwakilkan sama orang lain. Mana contohnya ibadah mahdhah atau ibadah badaniyah mahdhah? Sholat dikerjakan oleh badan kita, tidak diwakilkan dengan orang lain. Sugan arek sholat subuh berjamaah di Al Barkah diwakilkan ka Bastur, mulian 100.000 man wakilkan uing di musola Al Barkah subuh ayeuna ieu duit 100.000 dekaci. Lamun bisa sholat diwakilan itu anu beunghar jongjon ninggal diuk manehna mah menang pahala tuh 100.000 pahala sholat geus diwakilkeun, teu bisa. Dikerjakan oleh badan kita, dikerjakan oleh masing-masing badan kita. Makanya Pak, mekanisme di dalam sholat ketika sakit pun ada caranya, enggak ditinggalkan. Ketika dalam keadaan sakit sholat tidak mampu berdiri, kan bisa diuk, bisa duduk. Enggak bisa, enggak mampu duduk sambil berbaring. Enggak bisa berbaring nangkara terlentang,
Yang kanan, yang kiri. Nggak bisa terlentang isyarat dengan kepala. Nggak bisa isyarat dengan kepala. Sudah tidak mampu isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata. Ketika tidak bisa isyarat dengan mata, isyarat dengan mulut. Masih bisa mulut, misalkan masih bisa bicara dengan mulut. Sholatnya Allahu Akbar, cek mulut deh. Sudah tidak bisa sholat dikerjakan dengan mulut, dikerjakan dengan hati. Ayah kayaknya hati masih bisa berfungsi, dikerjakan sholat dengan hati. Nah, ketika hati pun sudah tidak mampu, karena kurang bawa ke masjid, bawa kamu sholat di sholat. Nah, itu mekanisme. Makanya sholat itu fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain di sholat 5 waktu. Sholat yang wajib yang 5 waktu dikerjakan masing-masing oleh badan kita. Kalau sholat fardu ain, iya kayak sholat subuh berjamaah, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Sholat fardu kifayah, sholat janazah. Nah, sholat fardu kifayah kayak sholat jamaah, sholat jenazah bisa diwakilkan dengan satu orang. Misalkan Pak RT doang yang nyolatin nih, gugur kewajiban yang lainnya. Namun fardu kifayah. Kalau fardu ain tanggung jawab masing-masing, Pak. Fardu kifayah pun demikian. Ketika dalam satu RT ada jenazah, ada orang yang meninggal, tidak disolatkan, satu RT dosa semua. Ada yang menyolatkan, 2 orang, 3 orang yang menyolatkan jenazah, gugur kewajibannya karena ada yang menyolatkan jenazah. Ini fardu ain, fardu kifayah. Ini adalah ibadah mahdoh, ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang disebut ibadah mahdoh seperti puasa. Nah, ibadah puasa ini langsung hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dititipkan, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain puasa. Wing mah terkuat puasa erek nitipkeun ya duit 10.000 keur poe ayeuna puasa tah duitna 10.000. Wing mah sabulaneun yeuh 300.000 pangawakilkeun puasa teu kaci. Untung atuh jelema anu terboga duit ngawakilkeun puasa dibere duit 300.000 bebas puasa sabulannya. Mun ayeuna sapoekna puasa 10.000 tidak bisa Pak diwakilkan. Bahkan kata ulama, ibadah puasa itu ibadah sirriyah baina rabbi wal abdi. Ibadah yang rahasia, hanya orang yang puasa dan Allah yang tahu. Makanya kalau puasa, ibadah puasa mah bisa dimanipulasi, Pak. Jam 4 dia ikut sahur, Pak, makan sahur. Jam 4 dia ikut, jam 8 dia pergi ke dapur nyieun kopi, ngagoreng pisang sambil ngarokok. Dia keluar dari rumah ditanya sama orang, "Mang puasa?" "Alhamdulillah puasa." Padahal paginya dia ngopi sama ngarokok. Orang kagak tahu, Pak. Yang nanya kagak tahu dia habis ngopi, habis ngerokok. Bisa dilemes-lemesin badannya, bibirnya dikering-keringin. Tuh makanya ibadah puasa ibadah sirriyah, ibadah rahasia, hanya orang yang puasa dan Allah yang tahu. Tuh bisa dimanipulasi puasa. Tuh makanya ibadah puasa tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali lansia. Kecuali lagi sakit, bisa dia misalkan enggak puasa yang lagi sakit, tapi tetap bulan lainnya dikodok. Atau lansia misalkan enggak mampu untuk berpuasa
lain ngawakilkeun ka batur ngan mayar fidyah. Ente diwakilkeun tapi mayar fidyah. Nah, ieu ibadah mahdhah, ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang disebut ibadah ghair mahdhah. Ibadah yang melalui pelantaraan. Ibadah yang memakai harta atau yang disebut ibadah maliyah mahdhah. Ibadah yang memakai harta. Mana? Sedekah. Ghair mahdhah. Terus mana lagi? Membangun masjid. Ya, ibadah ghair mahdhah. Ibadah yang menggunakan harta. Itu mah bisa diwakilkan, Pak. Bisa diwakilkan sama orang lain. Motong kambing, motong ayam. Sebetulnya mah kita bisa memotong kambing, bisa memotong ayam, tapi bisa Pak memotong kambing, memotong ayam diwakilkan kepada orang lain. Tuh. Makanya ibadah ghair mahdhah bisa diwakilkan kepada yang lain atau diwakilkan kepada orang lain. Tuh, makanya di dalam kitab Fathul Qorib pada prinsipnya apa yang bisa kita kerjakan bisa dikerjakan sama orang lain. Wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi zaza ayyukila fihi ghairahu. Setiap apa yang bisa dikerjakan dengan sendiri, dikerjakan dengan kita sendiri, maka bisa boleh dikerjakan sama orang lain, bisa diwakilkan kepada orang lain. Itu prinsipnya. Sesuatu yang bisa kita kerjakan bisa dikerjakan sama orang lain, bisa kita wakilkan kepada orang lain. Itu di dalam kitab Fathul Qorib. Pada prinsipnya itu bisa diwakilkan sama orang lain kalau kita bisa mengerjakannya. Akan tetapi terusan dalam kitab Fathul Qorib, fala yasihu ayyukila fi ibadatin badaniyatin. Tidak sah, tidak bisa mewakilkan kepada orang lain fi ibadatin badaniyah, di dalam ibadah badan, di dalam ibadah yang dikerjakan oleh badan kita. Itu tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa menyuruh orang lain tadi mana seperti sholat. Itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Tetapi selain sholat, selain puasa bisa diwakilkan, dikerjakan oleh orang lain. Mana? Seperti mengeluarkan zakat fitrah. Bisa pan diwakilkan ku batur. Ayeuna urang mangkat ka masjid derek zakat fitrah. Keluarga kita ada 5, enggak 5-5-nya Pak pergi ke masjid, enggak 5-5-nya pergi ke musola. Diwakilkan sama kepala keluarganya. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri, kan itu niat lagi. An nafsi buat saya sendiri, wa an zaujati dan buat istri saya, wa an auladi dan buat anak-anak saya. Gitu, diwakilkan tah istri kita sama anak-anak kita mengeluarkan zakat fitrah, diwakilin sama kita. Itu nggak boleh diwakilkan sama orang lain. Terus berkurban, kita motong kurban sebetulnya mah boleh sama kita, bahkan disunahkan Pak ketika kurban kita yang motong Pak, kita yang menyembelih. Kusabab kurang nanti bisa motongna bisi sapat eta hulu embe dipotong kurang, diwakilkan ka batur kan bisa wakilkan, tapi urang sunatna kudu nyaksian anu kurban. Nah, namun ketika kita kurban walaupun diwakilkan sama orang, itu ibadah-ibadah yang bisa diwakilkan, namanya ibadah ghair mahdhah. Atau ibadah ghair mahdhah itu ibadah yang melalui pelantaraan, make pelantara, make harta, make tenaga.
Eta ghair mahdoh. Nah, makanya disebut juga ibadah ghair mahdoh, ibadah bil wasilah, dengan pelantara. Makanya di dalam ayat Al-Quran juga sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wasilah? Pelantara, gantar kurang wasilah supaya naon tereh nyambung, tereh nepi. Urang rek ngajul mangga, arek ngalak mangga kusabab jauh kulpur tenepi kuleungeun mah neangan urang gantar. Ku gantar mah alhamdulillah ku jauh eta mangga nepi ka awak ku urang. Kita pun demikian, kita belum langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya sampai tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, urang neangan gantar. Arek naon mang eta gantar? Arek nepi ka Allah. Ayo maksudna mah urang neangan gantar teh nian wasilah teh nyaeta urang nean pelantaraan urang supaya hasil maksud urang nepi ka Allah Subhanahu al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian allati yatawassalu bihusulil maksud, kemudian al-wasilah di situ adalah supaya cepat hasil maksudnya. Kemudian ada wasilah disebut manzilatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, tempatna Kangjeng Rasul di surga na Allah Subhanahu wa taala. Eta maksud di wasilah. Ada lagi ulama yang mengatakan wasilah itu ada wasilah bidzat, ada wasilah bi a'mali sholihah. Kita berwasilah pertama bidzat dengan zat mana? Dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang berwasilah nya bersambung nyuhunkeun nyambung urang ka Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, kulapan Allahumma, kulapan Allahumma urang ngadoa tawasul kuda Allah. Rabbik firli, Rabbik kalimat Rabbik kurang tawasul ka Allah kuda Allah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi. Tawasalna kita tawasul bi bismillahirrahmanirrahim, bi bismillah dengan lafaz bismillah. Kita tawasul dengan lafaz bismillah, dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Tawasul eta tawasul bidzat, atau tawasul kita dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna natawassalu bi jahin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu membaca sholawat, kemudian kita menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kita bertawasul, berwasilah kepada zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta tawasul urang ku zat Allah jeung zat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tawasul bi a'mali sholihah. Tawasul kita kepada amal-amal soleh kita. Ingat ya Allah, dulu saya pernah berbuat baik kepada orang. Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan asbab saya berbuat baik kepada orang, ya Allah mudahkan segala urusan
urusan saya, mudahkan segala rizki saya ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kurang bertawasul ke amal ibadah kurang, ibadah soleh kurang, tawasul kurang. Kusabab akmali solihah, amal yang soleh kita bertawasul, mudah-mudahan dengan asbab, dengan amal soleh segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita tawasul di akmali solihah, tawasul dengan amal-amal soleh. Amal-amal soleh orang-orang terdahulu mantap ketika kita ziarah. Nah itu tawasul juga Pak. Ziarah ke para wali, ziarah kita ke tanah suci Mekah, ke Madinah, kita tawasul kepada Allah, tawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tawasul kepada para wali, kepada ulama-ulama, kepada orang-orang soleh. Nah, mudah-mudahan dengan keberkahan para wali, dengan keberkahan orang-orang soleh, dengan keberkahan para ulama, segala hajat kita, segala cita-cita dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, tetap awalnya niatnya kita lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etama wasilah, ila hadrati ila arwahi ahlil kubur etama wasilah. Nya tawasul urang lewat saha? Lewat keluarga urang anu tos maot ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ahlil kubur abaina wa ummahatina, dengan tawasul kepada orang tua kita yang sudah meninggal, dengan amal-amal solehnya, mudah-mudahan segala harapan dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawasul bi amali sholihah. Kemudian kita pun bertawasul semuanya dengan orang-orang yang soleh, kumpul di sini di musola ini. Mudah-mudahan segala hajat kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sampaikan untuk hasil infak atau kota keliling pada subuh kali ini berjumlah 1.231 berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kepada berkah para Nabi Haji Asbab dan Soleman kepada yang dengan segala hormat kami tersebut. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kalau ada disediakan untuk bukan acara maulid, maka tidak ada masak nasi. Gitu ya, siap ya? Siap. Alhamdulillah, Allah Tepatnya di musola Miftahul Khair dengan Ketua DKM Ustaz Muhammad Basri. Ada Ketua Khair suci selanjutnya akan berlangsung oleh guru kita Ustaz Haji Effendi, disebut oleh Ustaz Muhsin SPDI. Untuk lima ya bersuci terakhir di jalan barang jalan. Kembali untuk musola nih terakhir wawancara nih, wawancara. Oke. Bersuci berang.
Salim. Udah kamera, Pak Ustad. Udah, Ha. Ya, ayo, bagian. Udah, Ha.